Haleluya. Selamat hari Natal buat kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena malam hari ini kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Di dalam kita merayakan Natal di tahun ini. Dan kita bersyukur kalau kita melihat situasi dan kondisi daripada bangsa kita sampai saat ini, situasi dan kondisi daripada bangsa kita masih dalam keadaan aman, sehingga umat Tuhan secara khusus yang ada di Indonesia boleh melaksanakan perayaan Natal malam hari ini di berbagai tempat. Dan kita bersyukur kepada pemerintah dan juga aparat keamanan yang terus berkomitmen untuk menjaga situasi dan bangsa dan negara kita ini. Bahkan juga kita berdoa supaya kita mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru dalam situasi kondusif. Dan memang tahun ini Natal berdampingan dengan perayaan Nabi Muhammad, yaitu yang terjadi pada saat ini ataupun tanggal 24 Desember. Kita patut bersyukur, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sebagaimana tema yang dibuat, saya katakanlah oleh panitia, yaitu jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Kita sama-sama buka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Kita baca satu ayat. Kalau sudah ketemu, saya ajak semua kita bangkit berdiri dan katakan haleluya. Sekali lagi, Yesaya 41 ayat 10. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan baca sekali lagi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu lagi sudah berapa kali saya sendiri menyampaikan firman Tuhan mengenai jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Ditambah lagi para hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Karena saya yakin dan percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalimat jangan takut itu sudah sangat sering kita dengarkan, bahkan sudah sangat sering diperdengarkan. Karena memang, saudaraku, persoalan takut ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia.
Bahkan kalau kita melihat dalam sejarah perjalanan manusia, yang namanya ketakutan, yang namanya kekhawatiran pasti berdampingan dengan secara perjalanan hidup manusia. Dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, bahkan dari generasi ke generasi, yang namanya ketakutan pasti berdampingan dengan sejarah perjalanan manusia. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbagai alasan, bahkan kalau boleh katakan berbagai 1000 bagai alasan yang dibuat oleh manusia, sehingga mereka mengatakan hidup mereka takut. Bahkan bukan hanya sekedar takut saudaraku, bukan hanya sekedar khawatir, tetapi ada kebimbangan, ada keraguan-raguan di dalam kehidupan mereka. Sehingga saudaraku, oleh karena kebimbangan tadi, oleh karena keraguan-raguan tadi, mereka pun mulai tidak mempercayai lagi kepada Tuhan. Manusia sudah lebih percaya kepada akan dunia ini. Manusia sudah lebih percaya akan kemajuan teknologi. Manusia sudah lebih percaya akan kemajuan ilmu pengetahuan. Bahkan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia sudah lebih cenderung, lebih percaya kepada yang namanya orang-orang pintar. Karena apa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Dunia ini sepertinya ketika saya minta maka langsung dijawab, langsung diberikan. Orang pintar saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita meminta sesuatu, kalau boleh saya katakan, langsung diberi. Sementara dia pikir-pikir, kalau saya berdoa kepada Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan, dari mulai bulan Januari sampai Desember, saya berdoa, saya beribadah kepada Tuhan. Tetapi sepertinya doa-doa saya tidak didengarkan oleh Tuhan. Nah saudaraku, ini membuat kita bimbang, ini membuat kita ragu. Sehingga kita manusia ini lebih cenderung percaya kepada sesuatu jawaban yang instan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi malam hari ini lewat perayaan Natal kita yang ada di tempat ini, tema kita adalah jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalimat jangan takut bukan hanya sekedar diucapkan begitu saja, atau kata orang bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar untuk menyenangkan telinga kita ini saudara. Ketika seseorang mengatakan jangan takut, itu bukan hanya sekedar supaya telinga kita ini, supaya hati kita ini merasa nyaman dan tentram. Tidak hanya sekedar itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berkata ataupun ketika ada mengatakan ada kalimat jangan takut, sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada indikasi ataupun ada jaminan yang diberikan oleh sang pemberi kalimat tersebut. Artinya apa saudara? Kalau Tuhan mengatakan jangan takut, berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengatakan jangan takut itu menjadi jaminan atas apa yang Dia ucapkan. Puji Tuhan. Itu sebabnya kalimat jangan takut bukan produksi daripada manusia, tetapi Tuhan sendiri yang mengatakan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Bahkan pernah saya sampaikan di tempat ini, kata jangan takut, jangan khawatir, itu ada kurang lebih 365 dicatatkan di dalam Alkitab ini. Jadi Tuhan sendiri yang mengatakan, Tuhan sendiri yang berfirman, jangan takut. Dan ketika Tuhan mengatakan seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendirilah yang menjadi jaminannya. Bukan Bapak Pendeta Muda Nababan, bukan Gembala Sidang, bukan Sekjen, bukan hamba-hamba Tuhan yang lain menjadi jaminannya. Kalau kami yang menjadi jaminannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu tidak seberapa. Ketika jemaat Tuhan mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, datang hamba Tuhan, Bu, Ibu jangan takut ya. Ibu jangan bimbang, jangan ragu. Itu hanya sekedar, itu hanya sementara, saudara. Tetapi ketika Tuhan yang mengatakan jangan takut, seperti banyaknya hari ini, saudara, dalam 1 tahun ada sekitar 365 hari kita jalani. Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Alkitab mencatat, kalau Alkitab menginformasikan, ada sekitar 365 kali dikatakan jangan takut, jangan khawatir. Artinya, saudaraku, Tuhan menginginkan supaya setiap hari kita jangan takut. Puji Tuhan. Dengan kata lain, warga gereja Pentakosta dilarang takut. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi jaminannya. Yang pertama, masih di dalam ayatnya tadi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jaminan yang pertama, saudaraku, yaitu jaminan penyertaan dari Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan, kalimat jangan takut itu jaminannya bukan Bapak Pendeta Muda, bukan Gembala Sidang, bukan Sekjen, bukan para hamba-hamba Tuhan. Karena apa, saudaraku? Saya, bahkan hamba-hamba Tuhan tidak mampu menyertai jemaat ini. Tetapi hanya Tuhanlah yang mampu menyertai daripada jemaat ini. Saya pikir kata menyertai ini sebuah kata yang sangat kita mengerti, yang sesungguhnya bukan kata yang susah untuk dipahami. Saya pikir setiap kita tahu apa artinya menyertai. Kalau dikatakan menyertai, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berarti juga bisa Dia hadir, ada di situ. Kalau misalnya ada sebuah katakanlah berita, biasanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apalagi kalau berita-berita Natal seperti ini, turut serta hadir. Misalnya Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, baru turut serta hadir juga Pendeta H. Siburian, dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain. Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sekjen, demikian juga Gembala Sidang tadi, Bapak Pendeta Hasiburian, dan juga semua hamba-hamba Tuhan ada di dalam acara tersebut. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan aku menyertai engkau, artinya Allah ada hadir bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bahkan juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius 1 ayat 23 jelas sekali dikatakan di situ mengenai Immanuel. Coba satu orang baca Matius 1 ayat 23. Immanuel, Allah menyertai kita.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa maksudnya Allah menyertai kita? Yang pertama, Allah menyertai kita ini mengindikasikan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang dekat dengan umatnya. Puji Tuhan. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani adalah Allah yang begitu dekat kepada umatnya. Dia bukan Allah yang jauh, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita lihat lagi di dalam Alkitab ini, banyak sekali informasi-informasi yang mengatakan bagaimana Allah berkomunikasi dengan umatnya, bagaimana Allah menghampiri daripada umatnya. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah kita itu bukan Allah yang jauh. Ada satu pujian yang mengatakan seperti ini: Dia hanya sejauh doa. Tidak jauh, saudara. Allah kita itu adalah Allah yang dekat. Bahkan juga ada Allah yang hadir, Allah yang bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang Kalau Dia bukan Allah yang dekat, saudaraku, mana mau Yesus datang ke dunia ini? Kalau Dia bukan Allah yang dekat kepada umat manusia, bagaimana mungkin Dia hadir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa? Itu tidak mungkin, saudara. Tetapi oleh karena Dia adalah Allah yang dekat kepada umat manusia, khususnya kepada orang-orang yang percaya, Dia datang dari surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bahkan di dalam kitab Mazmur dikatakan, coba baca Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang-orang yang lemah jiwanya. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Kalau ada di antara jemaat ini yang lagi patah hati, jangan cari tali, ya. Ai di dia naik tali nari-hai di sodope hubain. Ya, kalau anak-anak muda diputuskan pacar, patah hati, jangan cari jalan pintas. Dikatakan di sini, saudaraku, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Adakah di antara kita yang sedang patah hati? Songonero ni lagu pertibion, patah hatiku jadinya. Banyak alasan, saudara, seseorang bisa patah hati, saudara. Bukan karena hanya cintanya ditolak. Ya. Orang tua juga bisa patah hati, saudara. Suami juga bisa patah hati. Istri juga bisa patah hati, saudara. Tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur menegaskan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dengan kata lain, Tuhan itu sesungguhnya dekat kepada orang-orang yang punya masalah dan yang mau datang kepada Dia. Kalaupun kita patah hati, yang lain kita cari. Ala adong do lubang di pudi jabutai, kita tibung tusikan. Oh, Tuhan enggak dekat. Tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ketika kita mencari Dia. Itu sebabnya kita bangga sesungguhnya punya Allah seperti Dia. Karena apa? Dia adalah Allah yang dekat dengan kita.
Dia adalah Allah yang ada di sekitar kita. Dia adalah Allah yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya oleh karena kedekatan Allah dengan manusia, kita bisa bercakap-cakap dengan Dia. Kita bisa berkomunikasi dengan Dia setiap waktu, saudara. Tidak dibatasi oleh apapun. Hanya kita saja yang membatasinya. Benar? Benar apa benar? Kita yang membatasinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah membatasinya, saudara. Kapanpun kita berkomunikasi kepada Dia, pada waktu malam, pada waktu pagi, siang, bahkan di waktu kita di dalam pekerjaan, di dalam perjalanan pun kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Tuhan tidak pernah mengatakan seperti ini. Urus dulu urusanmu ya. Kemarin engkau sudah minta itu. Baru saja kamu datang kepada saya. Baru kamu memohon kepada saya. Tidak pernah, saudara. Ini ciri orang yang dekat kepada seseorang. Berkomunikasinya itu pun enak. Kalau misalnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seseorang di sini, misalnya ada seseorang di sini, ya, saya berkomunikasi dengan dia, oleh karena dekat saudara, maka komunikasinya itu akan enak. Beda dengan saya di sini dan ada di sana misalnya Bapak Ibu, ya, saya berkomunikasi dua arah begitu. Mana kira-kira mana lebih enak Bapak Ibu? Yang dekat ini atau yang jauh? Tentunya orang yang dekat, saudara. Orang yang dekat dengan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang ada di dalam diri kita ini, persoalan apapun yang ada di dalam diri kita ini, maka kita akan curahkan sepenuhnya kepada Dia. Kenapa? Karena dekat. Jadi kalau kita lagi curhat, ya, cari orang yang dekat dengan Anda. Jangan ke semua orang curhat begitu. Ya, baru sebulan dikenal curhat begitu kan, bisa hancur kita. Dan saya pikir saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pun tidak ada seperti itu. Kita ingin menyampaikan, mencurahkan seluruh isi hati kita kepada seseorang, tetapi kita belum kenal dia. Saya pikir kita tidak akan melakukan itu. Hanya kepada orang-orang yang dekat. Nah, Tuhan itu adalah Tuhan yang dekat. Yang kedua, saudaraku, kalau Tuhan katakan Allah menyertai kita, aku menyertai engkau, Immanuel. Artinya, saudaraku, Allah siap membela kehidupan umatnya. Puji Tuhan. Orang beserta Dia, ya. Allah beserta Dia, Allah beserta kita, saudara. Ya, buat apa Tuhan misalnya dekat dengan kita kalau Tuhan tidak siap membela kita? Tetapi saudara, oleh karena Tuhan yang menyertai kita, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan siap membela daripada umat-umatnya. Coba kita baca Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Puji Tuhan. Dia akan pembela kita, saudara. Coba satu lagi, Matius 1 ayat 21. Dialah yang akan menyelamatkan. Artinya apa? Artinya Tuhan membela kita. Artinya Tuhan ada di pihak kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak hanya membela kita dari hukuman kekal itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak hanya membela kita oleh karena kesalahan kita, oleh karena dosa-dosa kita. Bahkan juga saudaraku, di dalam kehidupan sehari-hari pun Tuhan pasti membela kehidupan kita.
Persoalannya sekarang, apakah kita masih tetap hidup di dalam ketakutan? Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Itu jaminan yang pertama. Jaminan yang kedua, masih di dalam ayat 10 tadi. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Kira-kira bangsa Israel tahu nggak siapa Allahnya? Ini kita mengetahui bahwa bangsa Israel sudah dipimpin oleh Tuhan dari tanah perbudakan. Sudah dipimpin oleh Tuhan dari Laut Teberau. Sudah dipimpin oleh Tuhan dari padang gurun. Kira-kira bangsa ini kenal nggak dengan Tuhannya? Kira-kira bangsa ini tahu nggak dengan Tuhannya? Kita sepakat bahwa mereka kenal dengan Tuhannya ya. Haleluya. Tetapi dikatakan lagi di sini saudaraku, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Sebab aku ini Allahmu. Artinya apa saudara? Ada jaminan penegasan bahwa Dia adalah Allah mereka. Puji Tuhan. Ini Tuhan tegaskan kembali kepada mereka. Aku yang membimbing kalian. Aku yang mengeluarkan kalian dari tanah perbudakan. Aku yang memimpin kalian dari danau ataupun laut Teberau. Aku yang memimpin kalian dari padang gurun. Aku adalah Allahmu. Ini penegasan yang luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penegasan yang luar biasa yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Sehingga selanjutnya dikatakan seperti ini. Karena sudah ditegaskan di situ bahwa Dia adalah Allah mereka. Selanjutnya Allah mengatakan seperti ini. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan. Kalau Dia bukan Allah bangsa Israel, Allah tidak akan pernah meneguhkan mereka. Kalau Dia bukan Allah Israel, Allah tidak akan pernah menolong kehidupan mereka. Kalau Dia bukan Allah Israel, maka Allah tidak akan pernah memegang bangsa Israel dengan tangan kanannya. Tetapi oleh karena ada penegasan dari diri Allah sendiri, maka Allah mengatakan, aku akan meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan. Ada sebuah lagu pujian yang indah. Kira-kiranya kata-katanya seperti ini saudara. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Ini bukan hanya sekedar kalimat saudara. Ini harus kita yakini di dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau firman Tuhan katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Demikian jugalah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman ini datang kepada kita. Apakah kita meragukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita meragukan bimbingan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Tadi dikatakan di tahun 2016 kita tidak tahu saudara. Dan memang tema ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam menghadapi, dalam mengakhiri tahun seperti ini saudara, tentunya sangat cocok dengan realitas kehidupan kita. Karena apa? Karena biasanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir tahun seperti ini ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang diperhadapkan kepada kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat pemberitaan pada malam hari ini, tadinya kita adalah orang-orang yang takut. Tadinya kita adalah orang-orang yang bimbang, yang ragu, yang khawatir saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi lewat perayaan Natal yang kita lakukan pada saat malam hari ini, kita tinggalkan segala ketakutan kita. Puji Tuhan.
Kita tinggalkan segala kekhawatiran yang menghimpit, yang menghancurkan iman percaya kita. Kita mau katakan goodbye, goodbye kekhawatiran, goodbye ketakutan. Saya ingin memandang ke depan. Karena apa? Karena ada jaminan yang luar biasa dari Tuhan saya. Karena Tuhan saya adalah Tuhan yang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Puji Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan menyertai kita, kalau ada penegasan dari Tuhan bahwa Dia adalah Allah kita, masih adakah alasan bagi kita untuk takut? Halo? Masih adakah alasan untuk kita untuk takut? Renungkan saudaraku dan jawab di dalam dirimu sendiri. Jawab di dalam hatimu sendiri. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa bersama. Kita angkat pujian bagai bahtera. Hidup kita ini saudaraku seumpama bahtera yang ada di dalam lautan, yang ada di tengah-tengah lautan, yang diombang-ambingkan kian kemari, saudara, yang dapat membuat takut para penumpangnya. Tetapi lihatlah Yesus beserta dengan kita. Kita angkat pujian ini. Tak berhaluan, selama ku tinggal
hanya Tuhan kehidupan kami Bapa di dalam surga. Karena ada penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau adalah Allah kami Tuhan, yang siap membela kehidupan kami ya Bapa di dalam surga. Engkau adalah Allah yang dekat dengan kami Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau yang sudah datang, Engkau yang sudah lahir, Engkau yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan, sebagai bukti bahwa Engkau adalah Allah yang dekat kepada umat-umat. Terima kasih Immanuel, Allah menyertai kita. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Bapa di dalam surga, Engkau akan menyertai kehidupan kami sampai kami mengakhiri kehidupan kami di tahun ini Tuhan. Bahkan juga Bapa di dalam surga memasuki tahun yang baru Tuhan. Itu sebabnya ya Bapa di dalam surga, kami tidak mempunyai alasan untuk takut Tuhan. Kami tidak mempunyai alasan supaya kami khawatir di dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah jaminan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah melalui perayaan Natal Gereja Pentakosta Mandala yang ada di tempat ini Tuhan, kami meninggalkan segala ketakutan kami. Kami meninggalkan segala kekhawatiran kami Tuhan. Kami mau fokus kepada panggilan-Mu Tuhan. Kami mau fokus kepada Allah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan bukan tidak berlaku hanya 1 tahun. Penyertaan-Mu tidak berlaku hanya 2 tahun, 10 tahun, tetapi penyertaan-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kalau ada di antara jemaat-Mu Bapa di dalam surga, masih hidup di dalam ketakutan, masih hidup di dalam kekhawatiran Bapa di dalam surga, saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Engkau angkat segala ketakutan, segala kekhawatiran yang ada di dalam dirinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan saat malam hari. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya.